Jumpa lagi dengan saya Henry Danun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang seringkali ditanyakan ke saya. Jadi kenapa untuk burung murai lomba itu kalau kita melihat dari murai A, murai B, murai C, kenapa berbeda-beda gitu loh. Kalau pada dasarnya burung murai itu sama, mungkin dengan perlakuan yang sama, perawatan yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama. Mungkin kicaunya, vektornya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan memberikan sebuah penjelasan tentang apakah murai batu A, B, C, D, murai batu yang sudah nasional maupun akar rumput yang kelasnya itu level tinggi sama level bawah seperti itu ya, itu apakah sama? Jadi saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang itu ya. Jadi untuk murai batu itu, kalau bahasa pemain atau bahasa umumnya yang mengatakan mental. Mental itu burung yang misalkan tidak bisa kerja ataupun drop, bisa dikatakan drop mental seperti itu. Burung yang nggak kerja kemudian drop mental, mentalnya nggak bagus seperti itu ya. Saya akan memberikan sebuah gambaran ya. Jadi burung murai batu itu, kalau bahasa umumnya itu mental, tapi bagi saya itu lebih tepatnya ke psikologis. Jadi murai batu itu ada 3 jenis. Psikologis grade A atau grade B standar, grade C yang paling jelek. Nah, untuk burung-burung yang grade A itu jarang dimiliki, mungkin 100 atau 1000 banding 1. Nah, yang kebanyakan itu grade standar. Kemudian disusul dengan grade C atau grade yang paling rendah. Nah, inilah yang akan membedakan kenapa murai itu dengan murai saya itu akan berbeda kayak gitu. Walaupun dengan perlakuan sama tapi hasilnya juga akan berbeda. Untuk yang grade standar mau naik ke grade A itu pun juga nggak bisa. Karena ini merupakan faktor dari genetika ataupun terah keturunan. Jadi langsung saja kita akan membahas masing-masing ini ya. Itu grade A, murai grade A, biasanya dimiliki oleh burung-burung yang bagus atau psikologisnya itu grade A itu psikologis yang paling luar biasa dan jarang dimiliki, bisa dikatakan 1000 banding 1. Biasanya burung-burung ini burung-burung yang seringnya itu laku mahal dan dimiliki oleh orang-orang hebat. Kalau kita bisa nonton di YouTube, di kontes-kontes, mungkin punyanya bos ini, bos itu, bos ini, bos itu burungnya kan menang terus seperti itu ya. Dan kita bisa lihat kinerja, track recordnya di YouTube, kinerjanya seperti itu. Nah, burung-burung yang grade A ini memiliki psikologis kelebihannya adalah dia itu
tidak memiliki seperti apa ya, sifat mampu menahan rasa sakit. Jadi itu salah satu yang dimilikinya. Kemudian burung ini psikologisnya itu lebih tenang dalam menghadapi tekanan psikologis, dalam menghadapi rasa sakit, keadaan tubuhnya. Walaupun keadaan burung ini ibaratkan mungkin tenggorokannya bermasalah, tapi bagi burung-burung grade A ini, burung masih bisa kerja. Walaupun dia agak letih, tapi burung ini seolah-olah tidak dirasa seperti itu. Rasa ketidaknyamanan itu tidak dirasa. Sehingga burung ini masih bisa kerja dengan maksimal. Walaupun mungkin kalau rasa sakit ataupun rasa di badan dia itu nggak enak, staminanya berkurang, walaupun ada penurunnya nggak akan drastis. Lebih tepatnya ke psikologis kayak gitu ya. Nah, untuk burung-burung grade B atau grade standar yang kebanyakan dimiliki oleh para pemain, itu memiliki ciri-ciri dia itu psikologisnya itu tidak tenang. Ketidaktenangan ini rata-rata burung yang memiliki grade B atau grade standar ini, saat dia itu dilombakan, kalau dia merasakan ketidaknyamanan di dalam tubuh, maka burung-burung ini potensi untuk tidak kerjanya itu sangat tinggi. Biasanya burung-burung seperti ini akan nampar, ngelowo-ngelowo, terus ngeruji kayak gitu ya. Nggak karuan seperti itu. Kadang nanti kalau kita gantang di lain kemudian, di lain hari, burung ini kerjanya bagus. Tapi nanti nampar-nampar lagi. Berikutnya minggu depannya nampar-nampar lagi, kadang bagus kayak gitu. Itu grade-grade yang psikologisnya itu grade B atau grade standar. Jadi burung grade yang standar itu, dia itu psikologisnya itu kurang tenang. Tidak tenang. Misalkan dia merasakan ketidaknyamanan dalam tubuh, maka naluri hewannya itu gampang akan keluar seperti nampar, birahi, ngelowo, kemudian nebo, yang masing-masing burung membawa karakter yang berbeda-beda. Kalau satu ini sukanya nampar, ya akan nampar terus. Itu biasanya faktor genetika, keturunannya, mungkin bapaknya atau ibunya punya garis yang nampar-nampar, maka anak bisa juga akan berpotensi untuk mendapatkan genetika itu. Berbeda jauh dengan yang grade A. Kalau grade A itu walaupun burungnya itu misalkan dia itu ada ketidaknyamanan di dalam tubuh dia, burung nampar-nampar itu dia akan jarang sekali. Burung ngelowo-ngelowo seperti itu jarang sekali. Bahkan burung-burung yang grade A itu bisa dikatakan nampar, ngering, nebok, ngelowo seperti itu hampir nggak ada. Kalaupun nampar paling cuma sekali kayak gitu. Berbeda jauh dengan yang grade B. Dia akan nampar, ngelowo-ngelowo kayak gitu itu. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke yang grade C. Grade C ini adalah genetika yang paling buruk. Jadi dia itu psikologisnya itu mudah panik, mudah nggak tenang. Jadi burung-burung seperti ini sudah nampar-nampar, nebok, ngelowo, kalau nggak dia merasakan ketidaknyamanan itu, terus berpotensi juga untuk cabul. Dan cabulnya itu parah biasanya. Habis digantangkan, pulang cabul, cabulnya langsung banyak sekali. Berbeda dengan nyisir ya. Cabul yang sifatnya merusak. Yang merusak sampai merusak, menyakiti dirinya. Itu burung-burung yang grade C.
Nah, makanya teman-teman, dalam memilih burung untuk burung lomba itu, kita harus melihat psikologis burung ini, terus track recordnya, terus indukannya seperti apa. Karena indukan terah itu memang benar-benar mempengaruhi, sangat berpengaruh. Mungkin kalau menurut saya faktor genetika itu sangat penting sekali. Makanya kalau biasanya kalau memang terah-terahnya bagus, psikologisnya grade A, nanti anak-anakannya itu juga akan memiliki genetika itu, psikologis grade A. Makanya untuk psikologis grade A itu, biasanya burung-burung itu settingannya akan sangat mudah. Berbeda dengan burung-burung grade B dan grade C. Itu akan sulit. Kalau grade A itu asal bawa, EF naikkan sedikit, gitu saja sudah lihat musuh, sudah gampang on. Gampang bongkar materi. Emosinya, faktornya, birahinya itu akan memang benar-benar seimbang ya. Jadi burung akan bisa dikatakan kerjanya mudah, maksimal. Nah, oke teman-teman, di situ mungkin penjelasan singkat dari saya tentang jenis-jenis psikologis burung yang tadi sudah saya jelaskan ada 3 yang dikenal oleh teman-teman itu mental. Tapi kalau saya menyebutnya psikologis. Kalau secara mental, burung memang memiliki mental itu. Tapi mental itu dipengaruhi oleh psikologis burung masing-masing. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan bahasan topik-topik yang menarik lainnya tentang burung lomba. Akan kita kupas, kita akan buka semuanya biar menambah wawasan untuk kita semuanya. Salam dari saya, Henry Danun dari Jogja.